orang. Jadi ngejar satu pemain pun nggak sendirian, 2 orang gitu ya kan, 3 orang, celong-celong pakai launchpad kalau di Bermuda ngejar-ngejar Falcon kan. Iya, nah, masih ada respect-nya, betul. Dan ya, posisi daripada Dewa juga udah ketahuan oleh EVOS, artinya AG dalam bahaya. Sadari menarik sekali. Begitupun dengan Kochel yang kali ini dikipirkan untuk membawa sebuah Stevie karena Ray yang ditugaskan untuk membawa skill dari hanya tersisa 1 player saja juga. Iya, mendarat dia terbuka. Namun EVOS Divine kali juga bertempur, Rasya juga tumbang, sisa 2 pemain saja. Tapi ada Extreme Counter yang aktif, yang tentunya akan melakukan counter ke arah AG Global. Tumbang dari sana, datang lagi, tembak lagi. MGUT masih bermain, masih berputar di dalam satu buah time turner dan wipe out. EVOS Divine masih bisa survive. Yes, masih bisa survive walaupun dengan situasi hampir saja diratakan. Tapi MGUT masih bisa masih coba untuk memberikan pressure dengan senjata yang serupa digenggam, ditembakkan lagi dan lagi, jangan dilakukan, nice sekali, masih bisa survive dengan situasi bawah. Tapi sayangnya dengan 1 vehicle yang masih ada itu akan memudahkan GOW untuk turun ke bawah. Tapi lihat bagaimana Bigetron kehilangan 1 persatu, sayang sekali. Bigetron Esports harus finish di posisi ke-6, 5 tim tersisa, Biget. Padahal tadi zonanya geraknya menuju ke arah berlawanan dari Bigetron gerak loh ke arah Team Flash. Dan satu hal yang bikin aku bingung barusan, dan oh my god, tiba-tiba turun nabrak gara EVOS Divine. Rasya dipaksa naik terlebih dahulu dan MGUT mencari korban pertama di sana. Rasya juga harus tumbang. Ada Rita Trinam dari arah tim Onyx sepertinya yang menghancurkan banyak sekali pertahanan dari arah Garofol. Kochel sisa sendirian berusaha untuk melakukan ending terlebih dahulu, dan kali ini Onyx masih bisa untuk survive kembali. Kochel sayangnya sebagai pemain terakhir harus sudah tumbang. Kesempatan Onyx, begitupun dengan tim Flash. Buriram malah makin jauh. Apa yang akan Buriram lakukan kali ini? Dan sebuah tembakan dari Adam berhasil menumbangkan 1 main dan bahkan langsung di ending. 2 sudah terpakai tadi. Oh my god, sayang sekali dengan posisi yang tidak begitu menguntungkan, membuat Onyx sepertinya harus tereliminasi. Ini dia harus finish di posisi keempat. Kembali di depan sana ada Wasana, akan coba diras, murah senjatanya, ditembak lagi dan masih bisa men-take down 1 persatu. Hanya tersisa 1 lagi, seorang Mosi. Akankah bisa menghandle hal tersebut dengan situasi yang cukup sulit untuk Mosi yang hanya sendirian saja? Coba dijaga terlebih dahulu, ditembak lagi dan lagi, akan coba diusahakan oleh seorang Mosi. Tumbang tapi masih bisa survive. Flash berhasil mendapatkan buya. Tadi tim Famos sudah bisa start duluan buat nyerang ke arah Buriram. Namun sekarang EVOS Divine kembali bersama dengan tim Flash akan bertempur di balik sebuah batu, dan kali ini Rasya berhasil merupakan di sana, kabur kamu deh. ABCD juga jatuh. Kochel memang tumbang. Namun lihat Ray masih juga bisa memberikan tembakan juga 1 main dari tim Flash, yang 2 lainnya akan berusaha untuk melarikan diri dari cengkraman sang macan putih. Udah kebaca sepertinya bagian bawah dan kesempatan Ray. Sayangnya jatuh ke bagian bawah bukan pilihan yang baik, malah Ray-nya harus sudah tumbang dengan 3 poin kill yang didapatkan. Ya ampun, Naca nyusul ternyata ini lagi. Gusti no Agung ayah wae. Iya, sayang banget ini, artinya juga mempengaruhi komunikasi mereka yang mungkin tidak begitu baik. Bagaimana posisi Ray yang turun ke arah bawah membuktikan bahwa dia tidak tahu harusnya ada player daripada tim Flash di arah depan sana yang bisa menembak ke arah Ray. Ray terculik dan membuat yang lainnya kehilangan amunisi dan kesulitan sekarang. MGUT masih bisa untuk reset kembali, tapi di depannya ada Dave yang sudah mulai terdetek. Tembakan demi tembakan terdengar, tapi MGUT masih coba menghandle tersebut dengan Tatsuya diaktifkan. Nah, juga di depan sana cukup baik, tapi sayangnya ada mini turret dan juga 2 player lainnya yang memberikan follow up terhadap seorang Dave yang masih bisa reset kembali. Kochel akan coba menghandle ini sendirian saja, mendelay waktu demi waktu daripada tim Flash yang sudah berhasil take down 1 player headshot. Diciptakan seorang para pemain Onyx ini harus terbuka lontaran dan juga coba berikan mereka ke arah luar. Namun nampaknya Kochel berhasil bergerak secara perlahan ke arah kanan, membuat mereka harus fight dengan AG. Sayangnya Adrian harus ter-take down. Masih ada flash race dan juga glue builder yang coba dilemparkan ke arah depan Prime. Akan coba reset dulu, tapi sayangnya ada Export di belakang. Famos eliminasi. Bagaimana posisi dari Onyx? Hanya tersisa seorang Wings saja. Coba memanfaatkan mini launchpad di situasi yang cukup genting, agak sedikit berbahaya. Wings buka gol ke arah belakang, cukup on point. Dari Crime itu harusnya bisa ngebalikin keadaan dengan cukup mudah, tapi siapa sangka, siapa yang menduga dari belakang masih ada EVOS Divine. Kali ini akan
melakukan spray dan menuju ke arah AG Global. Terus digerus habis-habisan tumbang dengan seorang Gracia. Satu lagi kali ini juga jatuh. MGAT memang harus ke-take down namun masih bisa diselamatkan. Tapi satu persatu main dari arah AG Global. Berhasil untuk disantap oleh EVOS Divine dengan 11 poin kill yang sudah berhasil mereka. Namun Wings, oh my god, Kochel kena tembakan dari Huang. Dan masih ada upaya penyelamatan yang cukup baik kali ini seorang Ray. Dengan Casey yang juga dia miliki elektroterapi yang cukup baik sekali membuat EVOS Divine masih bisa survive kali ini. Masih bisa survive. Unik. Harus tereliminasi dengan posisi yang memang cukup sulit untuk mereka bisa bertahan. Gardu ternyata harus di take down oleh seorang Ray di area kejauhan. Tapi kita lihat Buriram cukup sulit untuk bisa menutup duel. Flash Freeze juga sudah mulai mengisi sell point yang mereka punya. Masih ada berusaha survive dengan banyaknya item yang sudah mulai dilemparkan ke arah depan sana. Wasana masih cukup kuat. Ada Ray juga yang memberikan pressure. Flash sedikit kesulitan. Bahkan kalau kita lihat MK pun berhasil memberikan damage dan headshot. Sudah berhasil diciptakan. Fokus mereka terbagi kali ini. Coba maju ke arah Heavy. Sedikit demi sedikit. Satu player take down oleh MK. Nice sekali maju ke depan. Satu lagi. 3 player berhasil diculik. Masih ada 1 player dari Heavy yang akan coba dikejar habis-habisan. Masih ada banyak sekali goal juga yang di pop up sehingga membuat Heavy aman. Bahkan MG kali ini akan coba untuk berpindah fokus mereka. Buriram yang sudah mulai terlihat di arah sana. Get-High terlihat. Jonah juga selamat kali. Ada Mosi yang cukup mengganggu. Ray maju secara perlahan dengan marksman rivalnya kali ini. Akan coba dilontarkan eksklusif terlihat di depan sana. Berhasil setidaknya untuk menyicil health point yang dimiliki daripada Buriram. Tapi Wasana di depan sana coba mundur terlebih dahulu secara perlahan. Kochel jadi tameng terdepan sepertinya. Ada gerakan daripada Ray ke arah yang berbeda. Juara di depan sana terdetek sudah posisinya. Ada glowing juga di pop up tapi MG harus terculik. 3 player daripada EVOS masih ada Ray. Terlalu berbahaya harus ter-take down. Satu untuk satu terjadi tapi posisi EVOS cukup sulit. Masih ada Aca. Kali ini Aca akan coba menghandle sendirian saja. Coba dicari kemana lawannya di arah sebelah kanan. Masih ter-take down. 2 lawan 2 kali ini tapi sayangnya EVOS tidak bisa bertahan sehingga Buya untuk Buriram United. Nice banget dan kita akan, ada juga dari PBSI yang datang kemari. Terima kasih banyak. Dan kita akan kembali ke game di mana kita lihat ada tim Heavy kali ini. Lagi dan lagi Please One harus memohon untuk hidupnya namun tidak bisa. Dan jaraknya cukup jauh dan tim Famos kali ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. EVOS Divine sudah mulai memantau pergerakan dari tim Famos naik ke arah atas. Sementara itu Gloom Melter sudah mulai mewarnai fight yang akan terjadi. Satu orang tumbang yaitu seorang Ray. Tidak bisa ditahan. Damage output yang diperoleh seorang Nick kali ini bahkan Azriel berhasil menumbangkan Temple dan Spring. Juga berhasil tumbangkan Virtus Pro, Thrill of Battle dan juga satu orang yang hilang membuat keuntungan untuk Bigetron tapi ternyata masih berlanjut. Tim Famos dan juga EVOS Divine. Ray pun tumbang tapi rahasia menyusul. Ada Rizline yang coba digunakan. 3 player sudah hilang daripada EVOS Divine. Misalkan Kochel saja tapi ternyata tidak ada jalan keluar untuk seorang Kochel menabrak ke arah pohon di depan. Ada Bigetron yang sudah mulai masuk. Pertatapan mata terjadi. Kochel dengan Trogon tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup dan pada sementara itu akan coba untuk ditahan 3 orang saja dari Bigetron dan juga 3 orang dari tim Onyx. Buriram tidak terlihat, Wasana tidak akan ikut campur terhadap fight yang sedang terjadi tapi kita dari seorang Keong masih mencoba untuk meledakkan peluru demi peluru ke arah tim Onyx. Sementara itu masuk ke arah pertahanan daripada tim Bigetron. Onyx ada luar, ada Casey yang menembakkan Keong yang tumbang. Adrian kali ini membuktikan bahwa ia cukup kuat. Satu orang lagi tersisa daripada Bigetron tapi ternyata masih bisa melakukan upaya reviving. Satu orang lagi tumbang, sudah semakin sempit lagi tapi lihat satu orang tumbang itu seorang Wings tidak terselamatkan. Last man standing. Buriram 1v1 situation. Galactus akan mendapat dan itu dia Buya tim Onyx. It's Onyx time. Buriram langsung keluar. Time Turner diaktifkan. Flash Freeze masuk ke arah dalam. Gloom Melter kali ini juga cukup berbahaya tapi lihat sudah tumbang kali ini kedatangan dari EVOS
EVOS Divine menjadi third party. Tapi Kotel tidak bisa terselamatkan. Pertukaran terjadi. Ada OB yang berhasil di pick up namun masih bisa di revive harusnya. Satu persatu sudah mulai hilang. Buriram, Wasana masuk ke arah dalam. Tapi EVOS Divine tumbang. 3 player hilang daripada Vesaka. Sriwijaya menyisakan gardu saja. Seorang diri dan Buriram Main di sana Saifa yang menjadi lawannya, 4 lawan bahkan terjadi, tapi Dio berada di bagian yang berbeda, sedikit lebih jauh dari rekan-rekannya, harus berhati-hati. Tapi kali ini satu orang berhasil dijatuhkan. Skylar menghancurkan skalanya, tumbangkah di sana Bigetron Esports? Sayang. kita untuk memberikan perlawanan, membuat Infamous tumbang di posisi ketiga. 2 tim tersisa grounding, area atas diambil tim Heavy. Itu maju ke arah depan, Mufasa coba untuk di backup oleh 3 player lainnya, tapi Temp Turner yang sudah diaktifkan sempat menahan beberapa waktu perlawanan daripada tim AG Global. Sementara itu Mufasa akan menarik lagi ke arah atas, ternyata adanya upaya flanking yang dilakukan oleh AG Global. Kali ini sudah mulai terbaca, Priswannya pun tumbang kali ini, hilang sudah. Bahkan Kabi menyusul, Mufasa pun tidak terselamatkan. Lone Survivors, 1 orang lagi daripada tim Heavy. Ini tidak akan ada peluang untuk memberikan perlawanan, dan ini dia Booyah All Gamers Global. Yes, itu dia, tapi ini dia Shrines. Akan ada pertempuran rematch antara EVOS Divine melawan tim Flash, di mana 1 player tumbang dari tim Flash. Death kali dan menemui kematiannya, bahkan 1 orang lagi hilang. Hoangam, keunggulan jumlah dimiliki oleh EVOS Divine. Sisa 2 player saja, Rahasia tumbang, tapi ABCD akan diincar. Dan ini dia menjadi kemenangan untuk EVOS Divine. Tim Flash pulang di posisi ke-12. Sempat dihancurkan. Menurut gue fight yang terjadi di early kali ini hanya 1 tim yang sudah wipe out, tapi lihat terlalu banyak inisiasi yang terjadi satu sama lain. Bahkan Wings pun pada akhirnya tumbang dengan posisi yang cukup terbuka. Hanya ada 1 global yang melindungi dia aja. Hanya ada 1 global yang tidak begitu baik yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Wings. But it's okay, masih bisa di-revive kembali Vesaka Sriwijaya. Diunya pun tumbang. Ini akan menjadi kans untuk kawan-kawan daripada Bigetron, meski dengan adanya tempat yang mereka miliki. Eksposi, mau kemana kamu? Di sana ada Imgat yang berhasil kembali mengabsen 1 persatu player daripada Virtus Pro. Tidak ada perlawanan sama sekali, Baby Lee. Iya, bagaimana hanya tersisa beberapa player harusnya. Ya, mereka harusnya bisa jadi tim yang cukup kuat, apalagi Joel ini salah satu sniper yang cukup baik. Tapi kita lihat kali ini Bigetron ada tim All Gamers Global, but somehow di arah yang berbeda kita akan melihat God of Wolf kali ini aktifkan sementara kali ini. Bigetron masih aman. Ada retake tidak daripada EVOS Divine. No ya, nggak boleh ya. Jangan tabrak-tabrak tim Indonesia. Dimana kita dari seorang Azriel nampaknya masih bertahan, tapi Juna tumbang di sana. Buriram dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dix pun tumbang kali ini. Keong pun hilang. Tapi kita akan melihat bahwa ada tim Heavy dari arah belakang yang akan memberikan distraksi terhadap EVOS Divine. Coba untuk bertahan, namun Get Nice akan memberikan pressure demi pressure terhadap EVOS Divine. 1 persatu sudah mulai terlihat. Ada Casey yang sudah siap untuk menempel, tapi Bigetron padanya pun tumbang di posisi ke-6. 5 tim tersisa. Ada seorang Ray dari sisi kanan dengan Casey yang menempel. Akan coba untuk menahan pergerakan daripada 4 tim lainnya. Berapa eksplosif sudah mulai dirasakan. Resource demi resource sudah mulai keluar. Utilities bertebaran di mana-mana. 1 persatu hilang. Tenda darurat terlihat. Ada tim Onyx kali ini yang masih bertahan. Di Excel tumbang sudah oleh tim Onyx. Adrian, Idol benar-benar membuktikan bolehannya, tapi no, itu ada tim Indonesia juga yang berhasil ditumbangkan dari EVOS Divine. Kali ini masih dalam kondisi pressure yang cukup tinggi. 1 persatu sudah mulai hilang, Baby Lee. Ya itu dia, cukup sulit untuk EVOS Divine bisa bertahan. Imgat hanya sendirian, Ray juga tumbang dan harusnya tereliminasi karena 2 pressure. Ada Wasara naik ke arah atas, ada juga throwback oleh Kodai. Jedi tumbang di tangan seorang Crime MKS. 1 persatu Buriram tumbang. Onyx memegang keunggulan kali ini untuk sementara waktu. Buriram kehilangan 1 playernya. Ini akan menjadi bencana. Zona sudah semakin sempit lagi, tapi ruang gerak juga sudah makin terbatas. Zona pun akhirnya hilang. Tim Heavy akan terlihat kali ini. Mufasa masih coba untuk menari-nari di luar, namun sedikit sulit nampaknya. Pergerakan agak sedikit terbatas. Terlalu banyak luar yang sudah menghalangi. 1 persatu sudah mulai di absen. Buriram 1 player saja masih tumbang. Onyx kali ini Heavy tersisa 2 player saja. Adrian tumbang, Mufasa hilang. Kami dan ini dia Booyah untuk Onyx Esports. Yes, itu dia Onyx bermain dengan sangat sabar. Ada Tatsuya yang coba dimanfaatkan, maju ke depan, bahkan ditembakkan terjadi dan terlihat di arah sana Wings knock. Tapi ada Krillin
lumayan Kak Jul. Lu lihat gimana dia nggak jadi idol, 1v1 situation aja kayak gitu aimnya. Gokil ya. Kawan-kawan daripada tim Onyx di area yang sama kali ini. Udah ada UGL yang membakar-bakar, hati-hati Wings. Tapi ada pertukaran yang terjadi, nampaknya seorang Aimgat yang berhasil di revive kembali. 12 tim masih tersisa Baby Lee. 12 tim masih tersisa walaupun banyak sekali fight yang terjadi di early game. Salah satunya yang kita lihat bagaimana EVOS diganggu oleh tim Flash dari ala belakang sana. 2 player tersisa, Kocel dan Aimgat saja. Aimgat harus terculik. Tersisa seorang Kocel yang coba berusaha mundur sejauh mungkin. Wings pun ada di sana. Walaupun kalau kita lihat posisi dari Global, keunggulan jumlah dimiliki, but somehow di area yang berbeda, EVOS Steven bermain ke arah Marble Works, di mana ada tim God of War kali ini yang sudah siap menyambut kedatangan mereka. Kocel akan memberikan sedikit pressure, tapi lihat adanya vehicle yang masuk ke arah seorang Kocel, tidak bisa. Dengan adanya vehicle yang berhasil mereka amankan, rotasi mereka akan lebih cepat dari segi mobilitas aman dan akan berhadapan kembali dengan EVOS. Yanbin tumbang, tapi Damon nampaknya sudah mulai membaca. Oh my god, Dian akan segera menghampiri seorang Aimgat di sana. Tidak adanya jual beli serangan, hanya berpasrah saja seorang Aimgat membuat seorang Joel sedikit kehilangan vision. Ada satu player yang tumbang, Saifa di sana. Famos akan join karena pertempuran, pertukaran terjadi. Guns yang tumbang, tapi lihat Cinoy berhasil disecure kali ini. Guns belum bisa untuk diselamatkan kali ini. Kedatangan tamu baru, tim Famos ingin coba untuk mengobrak-ngabrik pertahanan daripada Pesaka Sriwijaya. 9 poin eliminasi di tangan, tapi kali ini Joelnya tumbang. Kondisi menjadi tidak terelakkan untuk tim Pesaka Sriwijaya menghadapi. Ada satu lagi tim di mana ada Famos dan juga All Gamers Global. Satu player yang tersisa kali ini berdua dengan seorang Gaduh, dan pada akhirnya Pesaka Sriwijaya harus tumbang di posisi ke-7 Baby Lee. ya real mengganggu sekali posisi daripada Vamos. Walaupun kita lihat tadi Pesaka dengan depan sana. WAG juga akan coba dihandle sedikit demi sedikit oleh Aimgat dan juga kawan-kawan. Satu persatu dari WAG berhasil diculik begitu saja dengan cukup baik. Tapi lihat bagaimana goal yang dibuka oleh WAG membuat mereka masih bisa utuh kembali Kak Jul. Ya, masih bisa untuk Akan menjadi bencana untuk EVOS Divine kalau misalkan mereka tidak berhasil setidaknya untuk masuk ke zona yang aman. Mengenal zona sudah bergerak, mau nggak mau mereka harus keluar. Tapi lihat bagaimana posisi daripada Wasana yang berhasil diberikan damage oleh Aimgat. Arah belakang juga harus dijaga, 2 player Mosi di sana sayangnya satu persatu dari EVOS Divine berhasil dipulangkan membuat mereka sudah dibuka. Wasana masuk ke arah depan dengan Rebel Rush. Dengan adanya kabung Casey yang menempel, satu orang terlihat tumbang, sudah hilang. Satu persatu dari tim Famos, last man standing, dan pada akhirnya Buriram United close the day dengan mendapatkan Booyah. Standing di hari ini, sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Buriram United Esports. jauh EVOS sih. 82, God of War juga 82, Onyx 70. Tangguin matematika gua lu. Oke, ini dia. Oke. Tim yang berhasil lolos ke babak final.